Kamu Masih ingat aku? Aldi. Perlu tumpangan? Yuk. Gimana? Udah mendingan? Lumayan. Mungkin sebaiknya kita periksa ke dokter lagi. Tuh kayaknya kakinya bengkak lagi, Tante. Jangan-jangan gulanya naik. Kapan kau bisa menemaniku? Saya sih siap 24 jam. Asal Tante mau sembuh aja. Ini kan Jakarta. Kamu juga perlu waktu untuk menemui teman dan saudara-saudaramu. Oh iya, katanya adikmu sudah buka praktik. Lebih baik Tante jangan ketemu dia deh. Dia kan baru buka praktek. Masih dokter umum lagi. Jangan Tante, mendingan cari dokter yang lebih berpengalaman. Kau takut memperkenalkan tante sama adikmu? Atau jangan-jangan adikmu juga tidak suka melihat kedekatan tante sama kamu? Tante, kan saya sudah pernah bilang, saya tidak peduli dengan omongan orang. Jangan takut, Di. Kalau ada yang tanya, aku selalu bilang kau keponakanku. Kau anak yang baik. Meskipun semua orang menuduhmu, menuduh kita, tapi aku bisa merasakan ketulusanmu. Tuhan akan membalas semua kebaikanmu padaku. Karena Tuhan juga lah yang tahu segalanya. Barangkali kau menganggap aku seperti ibumu sendiri. Tapi yang jelas bagiku, kau membuat hidupku jadi punya arti. Membuat aku merasa dibutuhkan. Tante juga wanita yang sangat berarti dalam hidup saya. Tante sudah mengajarkan saya begitu banyak hal-hal yang ibu saya saja tidak pernah ajarkan pada saya. Kau anak yang baik, Di. Kau perlu seseorang untuk mendampingimu. Maksud Tante? Jangan takut aku marah. Aku tidak keberatan kalau kau punya pacar. Cuma satu permintaanku, Di. Carilah gadis baik-baik yang bisa ikut menemani Tante. Tolong Tante, jangan omongin soal itu. Tante mandi dulu ya. Intan Juwita. Udah jam 4 nih. Acaranya nanti malam kan jam 7. Saya belum ke salon, ngepas baju. Nanti bisa terlambat kalau mesti nungguin abang terus. Ya, kalau kamu duluan, duluan aja. Ya, kita ketemu di rumah jam 6. Kalau gitu, kuncinya mana? Naik taksi aja. Kok naik taksi? Emangnya kenapa? Nggak mau naik taksi? Ya udah, nggak apa-apa. Tunggu. Berangkat ah. Hati ya. Kamu Masih ingat aku? Aldi. Perlu tumpangan? Yuk. Kamu semakin cantik aja. Nggak banyak berubah. Bahkan lebih cantik dari yang di tabloid-tabloid. Kamu sendiri banyak berubah, Di. Apaan yang berubah? Kalau dulu saya genjot sepeda, kalau sekarang sudah naik mobil mewah. Itu maksudnya. Sekarang ini kamu pasti punya kerjaan dan jabatan yang tinggi. Aku bisa lihat dari penampilan kamu. Kamu sendiri
sekarang sudah jadi artis yang top. Ah, filmku kan baru 1-2 aja, Di. Itu pun biasa-biasa aja, nggak ada yang meledak. Tapi foto-foto kamu sudah ada di semua tabloid-tabloid yang ada di Jakarta. Huh? Namun sayang, wajah yang secantik itu harus tampil dengan busana yang minim dan berpose buka-bukaan. Itu usahanya Bang Roni. Dia telah membayar beberapa wartawan untuk mengekspos dan mengorbitkan aku. Bang Roni, Iya, sutradara menangkap suamiku. Selamat malam, Dr. Eko Prasetyo. Oh, ada. Nick, Mas Bambang. Halo. Sudah? Sebentar lagi. Kenapa? Ya udah nggak apa-apa. Iya. Iya. Masih ada pasien, Nick? Bu Joko itu yang terakhir, Dok. Sudah 5 bulan kok ya, masih sepi aja. Baru 5 bulan, Dok. Saya yakin pasien dokter pasti akan tambah banyak. Saya lihat dokter tidak hanya memeriksa dan memberi obat saja, tetapi juga menemani mereka bicara. Tapi kadang-kadang saya kok malah merasa terlalu banyak bicara sama pasien-pasien saya, Nick. Ah, dokter. Justru itu yang diperlukan orang sekarang. Penyakit zaman sekarang ini kan sebenarnya cuma satu, stres. Selain obat, mereka juga perlu teman bicara. Nasihat, obat batin kata orang. Kok malah pinteran kamu menganalisa dibandingkan saya sih? Dokter bisa aja. Kalau begitu, menurut kamu nggak salah dong kalau saya mengambil spesialisasi jiwa? Iya, menuntut ilmu itu nggak ada salahnya, Dok. Kan ada pepatah, menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Dari mana kamu dapat kata-kata mutiara seperti itu? Hah? Pasti dari calon suami kamu yang sarjana itu. Ya. Mas Bambang sih nggak suka baca filsafat, Dok. Dia itu kan calon insinyur. Jadi yang dibaca paling buku-buku teknik. Oke, kalau begitu saya mau pulang. Dan kamu mau ikut atau mau nunggu Mas Bambang? Saya beres-beres dulu, Dok. Silakan Dokter pulang duluan aja, nanti biar saya yang kunci. Kalau begitu saya pulang ya. Ya. Ada janji lain? Enggak, Bu. Jangan panggil saya ibu. Ini kan sudah di luar jam kantor. Panggil saja saya Nanda. Saya sudah membaca biodata dan surat lamaran kamu. Kira-kira kapan kamu akan lulus? Kalau enggak ada halangan sih, insya Allah minggu depan saya masuk sidang skripsi. Yakin akan lulus? Ya, insya Allah. Terus terang, saat ini perusahaan kami sedang membutuhkan tenaga bantuan. Sejak suami saya meninggal, saya mengambil alih kepemimpinan. Sebagai seorang perempuan, lama-kelamaan saya jadi kewalahan juga. Mungkin kamu heran melihat cara pendekatan saya kepada calon pegawai sampai mengajak makan malam segala. Barangkali dengan cara ini kita lebih akrab. Maksud saya antara atasan dengan bawahan. Persis, kamu bisa membaca pikiran saya. Untuk saya, hubungan kekeluargaan antara atasan dan bawahan itu perlu. Mungkin kepemimpinan seorang perempuan itu lain dengan laki-laki. Kamu tidak keberatan kan? Enggak, Bu. Nah, kamu sudah lagi memanggil saya ibu.
Thank